walau kariyal musyrikun, walau kariyal kafirun, walau kariyal munafikun, walau kariyal mujrimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala bil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu wa taj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yusfiku dima. Shadaqallahu adzim. Jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik hidayahnya, yang telah memberikan kita hidayah iman dalam Islam. Insya Allah dengan iman dalam Islam ini akan menghantarkan kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan yang kedua, alhamdulillah bahwa pada kesempatan ini, hari ini kita diizinkan Allah untuk menyambut tamu Allah yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Sebuah bulan yang istimewa, sebuah bulan di mana berbagai nikmat Allah turunkan kepada kita. Di bulan suci Ramadan inilah pertama kali Al-Quran diturunkan. Di bulan suci Ramadan ini pula pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu langit dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, iblis dibelenggu. Di bulan ini pula nilai ibadah kita dilipat gandakan hingga 700 kali. Di bulan suci Ramadan ini pula ada sebuah malam yang kita sebut dengan malam 1000 bulan, yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar, yang semua itu menilainya yang sangat luar biasa. Di bulan suci Ramadan yang mulia ini pula, maka kita pun diperintahkan Allah untuk menjalankan satu ibadah yang spesial, yang istimewa pula. Di bulan yang istimewa, Allah memerintahkan kita untuk menjalankan ibadah yang istimewa, yaitu berpuasa. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah hadis qudsi, bahwa ibadah semua amal anak Adam itu adalah untuk dirinya kecuali puasa. Aku sendiri yang akan memperhitungkannya. Jadi puasa adalah untuk aku dan aku sendiri yang akan memperhitungkannya. Sebuah ibadah yang istimewa bertemu di waktu yang istimewa, fa insyaallah akan melahirkan sinergi yang berupa ketakwaan. Dan ketakwaan ini tentu harus menjadi orientasi kehidupan. Karena apa? Karena ketakwaan ini adalah kunci kesuksesan kita, sekaligus standar ukur kemuliaan kita di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Oleh karena itu layak apabila hari-hari yang masih tersisa ini untuk terus kita tingkatkan amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Dan khususnya untuk biasanya yang suka nyanggung hari-hari ganjil, maka saya sarankan untuk tidak lagi membiasakan itu. Karena barangkali saat ini kita tidak tahu mana yang ganjil. Ada yang mulai Sabtu, ada yang mulai Ahad, gitu kan ya. Jadi kita tidak tahu mana. Saya yakin saya diajari oleh teman-teman dari teknik itu, yang namanya bulan itu ya satu, yang namanya bumi juga satu, dan matahari itu satu. Maka tidak mungkin ada satu malam yang berbeda tempat. Artinya malam Lailatul Qadar itu pasti terjadi hanya di satu malam, tidak mungkin di 2 malam. Karena bulan kita satu, matahari kita satu, bumi kita satu. Maka ketika kemarin ada 2 hari yang berbeda, percayalah hanya satu yang benar. Cuman kita sebagai makmum yang tidak tahu mana yang benar, ya kita ikuti, karena itu sudah kewajiban dari para pemuka kita. Tetapi percayalah bahwa hanya ada satu malam yang benar. Karena itu maka daripada kita menyanggong hanya malam ganjil terlalu kepleset, lebih baik 10 malam terakhir semuanya kita sanggong dengan seluruh hati. Sehingga mudah-mudahan kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar yang digambarkan dalam sebuah hadis itu. Orang yang tidak mendapatkan kebajikan di malam itu, maka dia orang yang celaka. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, segala makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi ini tidak tanpa tujuan yang pasti. Setiap makhluk diciptakan dengan peran tugas masing-masing. Dan kita sebagai manusia pun tidak lepas dari itu. Kita sebagai manusia juga menggenggam amanah, juga menggenggam peran fungsi yang tentu berbeda dengan makhluk yang lain. Dan tentu sebagai manusia kita menduduki posisi yang paling mulia, karena amanah yang digenggamkan kepada kita amanah yang
paling mulia, meskipun sekaligus paling berat. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi Allah akan menjadikan khalifah di bumi ini, dan itulah peran fungsi kita di muka bumi ini adalah sebagai khalifatullah fil ardh, wakil Allah di muka bumi, menjadi penguasa bumi yang diharapkan menjadi rahmatan lil alamin kehadirannya. Namun perlu kita sadari Bapak Ibu, namun kita perlu sadari jamaah sekalian, bahwa manusia tidak diciptakan dalam keadaan sempurna tanpa kelemahan. Sebaliknya manusia diciptakan Allah dengan potensi yang polar. Satu sisi begitu banyak kelebihan-kelebihan kita, kemuliaan-kemuliaan kita, tapi pada sisi yang lain kita juga diciptakan dengan segala kelemahan-kelemahannya. Dan itu menjadikan peluang bahwa amanah yang kita genggam tidak mampu kita genggam sebaik-baiknya. Sebagaimana difirmankan dalam sejumlah ayat di dalam Al-Qur'an Al-Karim, bahwa manusia pada satu sisi memiliki potensi menjadi hamba Allah yang muttaqi, tetapi pada saat yang lain manusia juga punya potensi menjadi hamba Allah yang fujur. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi Allah mengilhamkan kepada manusia kita peluang untuk menjadi takwa, tetapi juga bisa menjadi fujur. Inilah kita. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin. Satu sisi Allah sungguh-sungguh telah menciptakan kita sebagai ahsani taqwim, tapi pada saat yang sama kita juga punya peluang menjadi tsumma radadnahu asfala safilin, menjadi serendah-rendahnya makhluk. Jadi kita pada satu sisi begitu mulia, pada satu sisi yang lain kita tidak mulia. Apalagi di dalam jiwa kita ada yang namanya nafs, yang digambarkan dalam Al-Qur'anul Karim, inna nafsa lamartum bisu. Jadi hawa nafsu kita itu akan mengajak kita, menuju kita kepada yang su, kepada yang buruk. Sudah begitu masih ada lagi kekuatan eksternal di luar diri kita, yaitu ada iblis yang siap mengancam kita, yang siap untuk menghancurkan kita, yang siap untuk menjatuhkan kita. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jin minal nas. Ada kekuatan eksternal, ada kekuatan internal yang itu mewarnai kehidupan kita, yang menjadikan kita punya peluang untuk tidak mampu menjalankan amanah sebagai khalifatullah. Ini yang harus kita sadari, ini yang harus kita cermati. Kalau tidak ingin kita mengkhianati amanah Allah menjadi khalifatullah fil ardh. Karena peluang-peluang ini membawa kemungkinan kita terjerumus ke dalam jebakan iblis, dan akhirnya bukannya kita menjadi khalifatullah fil ardh yang menebarkan kerahmatan, tapi mungkin kita menjadi laknatullah. Suatu contoh, suatu saat ada seorang yang diberi amanah untuk menjadi kepala daerah. Lalu beliau mengumpulkan stafnya, merancang satu rencana kerja, yaitu apa? Mau membuka yang namanya wisata dewasa. Apa maknanya wisata dewasa? Wisata khusus orang dewasa. Dan hebatnya lagi, hari ini alhamdulillah wa syukurillah, ya, Kang Doli yang melegenda itu sudah bisa ditutup. Luar biasa, subhanallah, patut untuk didukung oleh seluruh masyarakat. Tetapi saya ingin mengatakan, ada sejumlah masyarakat yang menolak, dan yang menolak itu bukan orang-orang yang tidak berpendidikan, bahkan sejumlah pakar dari kampus negeri pun muncul pendapat-pendapatnya yang menolak adanya penutupan Gang Doli. Astagfirullah. Bayangkan, itulah khalifah yang menjadi laknatullah, bukan menjadi rahmatullah, tapi menjadi laknat. Jadi ini peluang-peluang kita. Dalam konteks ini pula, kalau kita cermati, sudah diprediksi sebenarnya oleh yang namanya malaikat ketika terjadi dialog, ketika Allah memberitahukan akan menciptakan manusia jadi khalifah, sudah dikritik atau sudah dikomplain oleh malaikat. Atau alufiha majus itu juga wajis itu dima. Apa engkau mau jadikan orang yang membuat kerusakan dan kemudian menumpahkan darah? Kemudian
Kemudian juga bisa kita lihat di dalam surat Al-Baqarah, wa idza qila lahum la tusidu fil ardh qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin yashkurun. Dan ketika dikatakan kepada manusia, hei jangan kamu berbuat kerusakan, qalu innama nahnu muslihun, mereka berkata kami hanyalah sungguh-sungguh melakukan kebaikan. Tapi Allah mengatakan ala innahum humul mufsidun walakin. Ingatlah bahwa mereka itu membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar kalau dirinya membuat kerusakan. Inilah yang terjadi. Baru saja saya dibisiki Pak Budi, pesawat MH17 ditembak hancur. Dan hari-hari ini pun kita saksikan saudara-saudara kita di Palestina dibombardir, berantakan, hancur. Persis apa yang dikatakan oleh Einstein, ilmu pengetahuan tidak membawa banyak kebaikan, tapi malah menghancurkan. Apalagi dalam suasana panas, ilmu luar biasa menghancurkan kehidupan. Ini sungguh luar biasa. Dan itu tugas ilmuwan, dan ilmuwan itu mesti manusia. Karena salah satu kelebihan manusia adalah punya kemampuan berilmu. Wa ilmu adama sema'akulah. Manusia itu makhluk yang berilmu, yang lain tidak berilmu. Tapi manusia berilmu, dan ilmu itu ternyata bisa membawa bencana luar biasa. Jadi jangan lalu kita merasa bangga karena terpilih oleh Allah menjadi khalifatul fil sebagai manusia. Tapi kita harus bersikap waspada, karena ternyata kelemahan-kelemahan yang melekat dalam diri kita akan bisa menghancurkan amanah itu. Dan kita bukan yang membawa kemakmuran, tetapi kita membuat kerusakan dan kita menumpahkan darah saudara-saudara kita sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Namun demikian, Allah dengan kasih dan sayangnya tidak tinggal diam. Allah kemudian dengan kasih dan sayangnya membekali kita manusia dengan petunjuknya, yang dengan petunjuk itu insya Allah kalau kita ikuti, kita jalankan, maka insya Allah kita bukan hanya sebagai khalifatullah, kita itu sebagai Abdullah. Alhamdulillah kita sebagai seorang muslim mukmin, kita mendapatkan Allah, anugerah dari Allah berupa sebuah petunjuk hidup, yaitu Al-Quranul Karim, sebuah kitab yang suci, yang tidak ada duanya, yang kitab-kitab lain tidak suci. Yang suci hanya Al-Quranul Karim. Yang suci hanya Al-Quranul Karim. Saya sering dulu saya pernah punya pengalaman mencoba menemukan kebenaran, karena saya memang hidup dalam dunia yang penuh ragam. SD saya muslim tapi bapak ibu saya dulu. SMP saya masuk gereja. Saya dulu begini. SMA masuk pura, tidak karuan. Tapi saya syukuri, karena saat itu lalu saya mencoba mencari jati diri. Saya sampai pernah menjadi yang namanya agnostis, yang sekarang lagi tren. Dulu sudah saya alami, sekarang tren, yaitu bertuhan tanpa agama. Sekarang Tuhan yang Tuhan sekarang berkembang kepada. Jadi Indonesia sedang menuju ke sana. Bertuhan tapi tidak beragama. Pernah saya alami, bahkan ketika saya tanya apakah agama saja, agamaku Pancasila. Dulu waktu saya SMA. Tapi alhamdulillah dari sana saya kemudian mencoba mencari dan akhirnya saya bisa simpulkan, subhanallah, saya bisa membuktikan Tuhan itu ada secara ilmiah. Dan salah satu bukti Tuhan itu adalah adanya Al-Quranul Karim. Di dunia ini berjuta-juta orang bisa membuat buku. Suryati juga insya Allah bisa membuat buku. Tapi tidak seorang pun pembuat buku itu, tidak seorang pun pembuat buku itu bisa hafal hatta separuh bukunya pun. Tidak perlu seluruhnya, separuh. Silahkan dicek. Saya sering melakukan dialog dengan para pendeta. Tidak seorang pun pendeta yang hafal
apakah itu Bible, apakah itu Weda, apakah itu Tripitaka, nggak hafal. Nggak ada yang hafal. Dan insya Allah tidak akan pernah bisa dihafal kecuali Al-Quran. Jika sesuatu yang dicetak oleh manusia, ditulis oleh manusia, tetapi ternyata tidak bisa ditiru oleh manusia, maka pasti bukan dari manusia. Apa sesuatu yang disebut dengan ciptaan Tuhan? Satu, kalau manusia nggak bisa mencontoh, itu ada tanaman banyak itu, kita nggak mungkin mengatakan itu dulu saya menciptakan. Nggak ada bukti sudah menciptakan, karena tidak akan pernah ada orang bisa menciptakan pohon, maka dikatakan itu Tuhan. Tapi ada buku dan banyak orang yang bisa bikin buku, tapi ada satu buku yang tidak bisa seperti ini, yang bisa dihafal. Baru satu sisi bisa dihafal. Maka saya katakan ini satu-satunya kitab suci, yang lain tidak suci. Dan karena itu Allah juga menegaskan di dalam ini, sekaligus menunjukkan mana yang benar. Hak Islam itu benar. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya din di sisi Allah adalah Islam. Wa may yattaqi ghayra Islam dinan fala yaqbalu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang ghayra Islam mencari yang di luar agama Islam, celaka. Maka Bapak Ibu sekalian berbahagia, syukur alhamdulillah Allah sudah menempatkan kita menjadi hamba Allah yang muslim mukmin. Mudah-mudahan kita tinggal erat semua. Kita laksanakan sebagai mana semestinya. Karena yang menjadi masalah bukan mengimani, tapi seringkali adalah mengamalkan. Bahkan kemudian disindir oleh Allah, diancam oleh Allah orang-orang yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Amalan yakum bima anzalallah fa'alaika humul kafir. Amalan yakum bima anzalallah fa'alaika humul dzalimun. Hati-hati orang yang tidak menjalankan apa yang diturunkan Allah dan memilih yang lain bisa berujung kafir, zalim, dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, inilah kebahagiaan kita. Karena sebagai muslim kita diberi petunjuk Allah yang insya Allah dengan petunjuk ini maka kita bisa menjalankan amanah Allah menjadi khalifatullah fil ardh. Sudah barang tentu sekali lagi bahwa Al-Quranul Karim kita pelajari, dan insya Allah kalau sekarang kita belajar Al-Quran jauh lebih mudah dari kalau dulu kita belajar Al-Quranul Karim, dan belajar untuk kita laksanakan, bukan belajar untuk kita. Dan di dalam Al-Quran kami saya mencatat satu hal penting ketika kita ingin belajar Al-Quran, yaitu apa yang diingatkan Allah di dalam wahyunya dan syaitan rajim. Suatu Ramadan nanti unzila fil Quran hudan linasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini perlu dicatat bahwa Al-Quran itu adalah hudan, bahwa Al-Quran itu tidak sekedar hudan, tapi bayyinah minal huda. Artinya menjelaskan petunjuknya itu sendiri sekaligus sebagai furqan. Artinya kalau memahami Al-Quran harus terintegrasikan hudan, bayyinah, furqan. Jangan sampai kita terjebak, kita membaca Al-Quran sepotong-potong, lalu akhirnya ngobrol dimaknai sendiri, tidak membiarkan Al-Quran bicara. Biarkan Al-Quran pula yang menjelaskan. Ini yang kenapa selama ini kita banyak sekali perbedaan di antara kita. Karena kita mengembangkan pikiran-pikiran kita dan tidak mencoba menggali Al-Quran secara integral, baik hudan, bayyinah maupun furqan. Dan ini penting banget agar kita tidak terjebak pada perbedaan-perbedaan yang prinsipil yang justru menjauhkan kita dari petunjuk Allah. Kalau kita genggam semacam ini, insya Allah kita tidak akan menjadi permasalahan. Termasuk insya Allah kalau kita jujur, kita tidak akan susah menentukan hari kapan bulan puasa masuk. Lawang gerhana matahari, gerhana bulan 10 tahun akan datang, sekarang sudah bisa ditentukan. Lah kalau kita menentukan kapan masuk bulan Ramadan itu nggak bisa. Ya itu kan bukan nggak bisa, something wrong di balik itu di mata saya. Something wrong. Lebih konyol lagi, menentukan
hari raya Idul Kurban, itu juga masih ramai. Loh, padahal Arafah itu ada di Arab sana. Akhirnya kita berbeda dengan Arab, akhirnya kita puasanya juga berbeda. Ketika saudara kita wukuf Arafah, itu kan jadi masalah. Nah, ini yang menurut saya karena kita tidak komprehensif, terintegrasi di dalam kita memahami Al-Quran. Insya Allah kalau kemudian kita mampu memahami Al-Quran dengan baik dan kemudian menjalankannya secara baik, maka sekali lagi amanah Allah menjadi khalifatul fil ardh bisa kita laksanakan dengan sebaik. Tapi sebaliknya kalau kita tanggalkan Al-Quran, maka bisa dipastikan bukan kebaikan yang kita wujudkan, tapi penghancuran yang kita lakukan. Dan di sekarang ini kita sudah membuktikan. Bahkan saya berani mengatakan, Indonesia yang sudah cukup lama merdeka ini tidak segera bangkit, tidak segera tumbuh karena kita inkonsisten di dalam kita menggenggam Adinul Islam, Al-Quran sebagai hudan bayinan dan bukol. Insya Allah mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita diberi kekuatan oleh Allah untuk kemudian memahaminya, mengamalkannya, dan mudah-mudahan dari sana kita akan lahir menjadi manusia-manusia hebat sebagai khalifatul fil ardh. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya amma ba'du fa ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Masyiral muslimin rahimakumullah.